Dan ingat pesan saya, jangan pernah mencampurkannya sebagai media tanam ya sahabat ya. Karena apa? Seperti saya tadi bilang, memang mantap kopinya. Warung Pak Koboy. Kayaknya mesti coba teh juga ini. Pelayan di mana ya? Pelayan? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Bisa tolong buatkan saya teh 1 gelas lagi ya. Saya mau coba juga tehnya. Baik Pak, mohon ditunggu sebentar ya. Makasih ya Pak ya. Tehnya pun enak. Luar biasa emang warung Koboy ini. Mantap. Pak, ini sisa kopi sama sisa tehnya saya buang aja ya, biar nggak ngotor-ngotorin tempat aja. Jangan Pak, jangan dibuang Pak. Ampas teh dan ampas kopi bisa dijadikan pupuk loh. Emang bisa? Bisa. Ingat nggak? Ini lagu Lawas yang isinya tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, seperti itu sahabat. Ketika kita main ke channelnya Bali Organic TV, ya konsepnya seperti itu. Apa yang kita anggap sebagai sampah, apa yang anggap kita sebagai limbah, sebenarnya itu berguna sekali untuk lingkungan sekitar kita, terutama untuk menyuburkan tanaman kita. Dan sehingga ketika sahabat masuk ke channel saya Bali Organic TV, nah di sini siap-siap untuk kita install ulang pikiran kita, bagaimana kita menyikapi alam ini dengan lebih sederhana seperti itu. Mari ikut saya. Lihat sahabat, hari ini saya akan panen ayam ini. Nah, ayam ini hidup dan besar dengan memakan sayuran dan nasi aking yang juga saya campur dengan dedak fermentasi. Sahabat bisa lihat, ayam ini lebih lahap makan sayur daripada nasi akingnya sahabat. Jadi sahabat bisa lihat, yang dia makan justru mayoritas adalah di bagian sayurnya, seperti itu. Ini artinya ayam ini lebih menyukai sayur dibandingkan dengan nasi akingnya. Apalagi dikasih misalkan pabrikan atau pakan pabrikan, pasti nggak mau ayam ini karena sudah terbiasa menggunakan sayuran sebagai pakan sejak selepas usia brooding seperti itu. Nah, kita akan potong karena stok daging kami sudah habis. Nah, saya akan potong satu dari ayam ini. Kita akan timbang berapa bobotnya sahabat. Sahabat akan jadi saksi bagaimana hebatnya metode berternak dengan cara memanfaatkan alam. Untuk itu jangan lewatkan sesi penimbangan badan dari si ayam ini sahabat. Tuh kan sayurnya doang yang dimakan. Oke sahabat ya, beratnya sekitar 4 kiloan. 4 kilo untuk ayam ini sahabat. Wih, luar biasa, besar sekali. Nah oke sahabat, bagi yang belum pernah melihat ayam organik, nah seperti inilah fisiknya sahabat. Ayam pedaging organik. Ini besar sekali sahabat. Nah ini wadahnya ini besar banget loh sahabat. Tapi ini pun penuh sahabat. Saking gedenya, bobotnya 4 kilo. Ini stok daging ayam untuk 2 mingguan lah pokoknya. Sahabat bisa lihat dagingnya itu lebih padat ya sahabat ya. Kadar lemaknya lebih sedikit. Nanti kalau kita potong, biasanya kalau sahabat beli ayam broiler di pasar, itu pasti ada lemaknya sahabat. Tapi kalau ayam broiler yang kita pelihara dengan makan sayuran seperti ini, dedak yang sudah difermentasi, nah dagingnya akan padat dan lebih enak sahabat, lebih berasa seperti itu. Jadi nggak hambar. Luar biasa. Selamat bergabung di Bali Organic TV, tempat kami mengajarkan cara hidup, cara bertahan hidup dengan cara yang lebih murah, dengan cara yang kembali ke era 1900-an. Saya sering sebut kembali ke tahun 1920-an seperti itu. Dagingnya tanpa lemak, sedikit sekali saya lihat ada lemak, bahkan belum ketemu. Biasanya di sini ada lemak kalau kita membeli di pasar, pasti ada jaringan lemaknya seperti itu. Tapi dengan makanan yang sahabat bisa lihat langsung di temboloknya seperti ini sayuran ya. Sayuran semua ini sahabat. Tuh lihat hijau-hijaunya, ini sayuran semua. Dek, sini dek, telur dek.
Pegang kamera ayah. Pegang kamera ayah. Baiklah sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Kali ini di depan layar handphone sahabat sudah sahabat lihat ada ampas kopi maupun ampas teh seperti itu. Nah, di banyak video di YouTube sudah banyak bagi sahabat melihat pemanfaatan kedua jenis limbah rumah tangga seperti ini ya sahabat ya. Jelas digunakan sebagai pupuk seperti itu. Nah, akan tetapi di sini saya tidak akan sekedar memberitahu yang bagus-bagusnya saja sahabat. Karena seperti halnya alam ini bekerja, ada yang baik, ada yang buruk, itu selalu berdampingan sahabat. Jadi selain saya akan menjelaskan bagaimana keuntungan menggunakan limbah rumah tangga berupa ampas kopi dan ampas teh ini, tapi di sini saya juga akan memberitahu sahabat ada unsur negatif yang perlu sahabat hindari ketika menggunakan ampas kopi dan ampas teh seperti ini sebagai pupuk pada tanaman sahabat. So, besar harapan saya untuk tidak men-skip di bagian ini sahabat. Jangan skip bagian video ini sampai akhir, karena di sini bisa saja sahabat melewatkan hal-hal yang sangat penting sehingga bisa membahayakan dari tanaman sahabat seperti itu. Oke, yang pertama, sebelum saya mengolah, saat ini saya mau menjelaskan dulu sahabat ya, mohon didengarkan. Nah, benar sekali kata Bapak yang tadi, Bapak yang berewokan tadi itu, bahwa ini ampas ini jangan dibuang, kita bisa gunakan sebagai pupuk. Benar sekali sahabat, karena misalkan di kopi seperti ini, ampas kopi di luar sana, di luar negeri sudah dikenal banyak sebagai pupuk seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di kafe mereka, anggaplah di kafe yang terkenal sekali itu sahabat tahu lah ya. Nah, di sana pasti ada sisa ampas yang diberikan percuma atau diberikan gratis kepada para pengunjung di sana untuk sebagai pupuk seperti itu. Nah, kemudian juga begitu juga dengan teh. Nah, di kopi kita melihat dari data yang ada, data yang valid bahwa kandungan ampas kopi ini memiliki kandungan NPK itu di angka 2,1% untuk nitrogen, 0,3% untuk fosfor, dan 0,3% untuk potasium atau kalium seperti itu. Nah, dengan kayaknya unsur seperti itu, tentu saja ampas kopi ini akan sangat sayang kalau kita buang begitu saja sahabat. Begitu juga dengan teh. Teh kaya akan nitrat. Ini artinya teh sangat cocok kita gunakan sebagai pupuk di fase vegetatif sahabat. Nah, kedua bahan ini biasanya diolah secara terpisah sahabat. Akan tetapi di sini karena pada umumnya pada suatu keluarga ya, pada suatu keluarga biasanya ada yang suka kopi, ada yang suka teh, misalkan kakeknya suka kopi, terus cucu-cucunya suka minum teh. Nah, pasti kedua limbah ini pasti ada. Sehingga di sini alangkah baiknya saya buat saja yang mix, mengkombinasikan antara ampas kopi dengan ampas teh. Oke, sebelumnya perlu sahabat ketahui bahwa membuat pupuk dari ampas kopi maupun ampas teh itu kita bisa gunakan sebagai POC maupun sebagai pupuk padat. Jadi ada dua jenis pupuk di sini, bisa sebagai POC, bisa sebagai pupuk padat sahabat. Nah, kita pertama bikin POC-nya dulu ya, pupuk organik cair dari ampas kopi maupun teh seperti itu. Pertama kita tambahkan dulu air ya ke ampasnya ini. Karena tadi kan hanya tinggal ampasnya, sedangkan airnya kan sedikit. Nah, kita tambahkan lagi airnya karena kita akan membuat POC. Berapa Pak? Silahkan ditambah sampai 1 gelas penuh lagi sahabat. Nah, kemudian untuk teh, untuk 1 kantung teh sahabat bisa tambahkan sampai 1 gelas air seperti ini. Nah, karena ini 5 kantong teh berarti sekitar 5 gelas air, atau kalau kita gunakan ukuran sekitar 500 ml maksimal ya sahabat ya. Bisa kita tambahkan. Nah, kemudian kita bisa saring sahabat, kita bisa saring ampasnya. Maaf, saringan saya kotor karena ini saringan yang saya sering gunakan di kebun sahabat ya. Tapi saringannya masih bagus, nggak ada yang bocor. Nah, kita saring seperti ini. Ampasnya masih banyak di gelas sahabat. Nanti kita ambil. Nah, oke, yang lagi satunya kita saring juga. Ampasnya masih banyak di gelas sahabat ya, nanti kita ambil. Nah, kemudian kita ambil air dari tehnya ini sahabat.
Nah, oke sahabat, sekarang kita tambahkan lagi air. Karena tadi kita menggunakan juga ampas teh. Nah, ampas teh ini kita bisa gunakan 5 gelas air. Nah, oke, kemudian airnya ini kita masukkan ke dalam wadah. Sebentar, saya ambil wadah dulu. Kita gunakan botol air mineral seperti ini. Ini yang berapa liter? 5 liter, sahabat ya. Nah, saya akan masukkan ke dalam sini, sahabat. Oke, seperti biasa kita saring kembali menggunakan corong yang kita bisa buat dari bagian atas botol air mineral. Kemudian kita isikan dengan kain saring seperti ini. Bisa menggunakan kain biasa juga. Nah, fungsinya apa? Adalah agar nanti ketika kita aplikasikan dengan sprayer itu tidak nyangkut ya. Sprayernya tidak cepat rusak seperti ini. Banyak saya lihat di channel luar negeri mengatakan bahwa air saripati dari kopi maupun teh ini tidak perlu difermentasi, sahabat. Akan tetapi saya di sini akan tetap menggunakan mikroorganisme untuk memfermentasinya, sahabat. Di sini saya menggunakan POC yang kemarin kita buat. Nah, saya akan menggunakannya hanya cukup 1 tutup botol saja. Nah, di sini fungsinya apa? Karena menurut saya di sini masih tersedia yang namanya unsur kafein mentah, sahabat. Dalam arti kafein ini sebenarnya bila kita langsung kocorkan di tanah atau kita semprotkan ke daun justru kurang baik untuk tanaman, sahabat. Nah, saya berpikirnya seperti itu sehingga ini perlu saya proses dengan melakukan proses fermentasi singkat selama kurang lebih 1 minggu, sahabat, untuk mengurangi resiko dari tingginya kadar kafein yang terdapat di dalam kopi maupun teh seperti itu. Jadi saya gunakan saja POC yang kemarin saya sudah buat, sahabat. Nah, kita gunakan 1 tutup botol saja, sahabat. Saya gunakan saringan lagi. Nah, kira-kira cukup hanya segitu. Nah, kemudian setelahnya kita tutup dengan plastik, sahabat ya. Kita tutup rapat. Ini kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu saja, sahabat. Singkat, tidak sampai 2 minggu. Karena di sini hanya untuk kita mengurangi kadar dari kafein berlebih seperti itu. Oke, kita simpan selama kurang lebih 1 minggu. Bagaimana dengan gas, Pak? Gasnya nggak akan terlalu sebanyak kita membuat dari bahan-bahan organik lainnya, sahabat. Jadi kalau memang sudah kembung, ini nanti plastiknya, sahabat bisa buka sedikit, kemudian tutup lagi, sahabat. Nah, oke, sahabat. Kemudian mengenai ampasnya bagaimana, Pak? Nah, untuk kopi, ampas kopi, kita bisa... Kenapa saya gunakan tisu untuk menyerap airnya, sahabat ya? Agar lebih cepat mengering ketika kita jemur, sahabat. Nah, kita perlu jemur ini, sahabat. Kita perlu jemur ini karena apa? Kita ingin menghasilkan pupuk yang karakternya itu remah seperti itu. Sehingga kita bisa taburkan nanti di tanaman secara lebih baik. Oke, kemudian untuk ampas tehnya, sahabat, kita bisa buka ya bagian kantung tehnya, kemudian kita bisa tuangkan saja seperti ini isinya ke dalam. Apakah bisa Pak langsung sama kantungnya, Pak? Nah, saya sendiri kurang begitu yakin, sahabat ya, bahan dari kantong teh ini. Mungkin sahabat yang tahu bahan dari kantong teh ini apakah mudah terurai atau tidak. Saya biasanya itu selalu buka, kemudian saya buang kantong tehnya seperti itu. Saya hanya memasukkan tehnya ini saja. Nah, oke sahabat, setelah ini kita bisa langsung jemur, sahabat ya. Pak, apakah tidak perlu difermentasi, Pak? Tidak, sahabat. Jadi saya tidak fermentasi karena apa? Karena ini nanti akan menjadi bahan organik yang akan dirubah menjadi kompos ketika kita berikan kepada tanaman, sahabat. Nah, ada hal yang perlu diingat di sini, sahabat ya. Ada hal yang perlu diingat, dan ini jarang sekali dikupas oleh YouTuber yang lain mungkin ya, saya belum nemu sih. Tapi ini banyak dikupas oleh ahli pertanian di luar negeri sana bahwa ketika sahabat menggunakan ampas kopi sebagai fertilizer atau sebagai pupuk, nah, jangan sekali-kali atau jangan pernah mencampurkannya ke dalam media sebagai media tanah yang dimix seperti itu. Misalkan kita memix antara tanah, arang sekam, kemudian serbuk kopi, tidak bisa. Dan itu tidak boleh.
Nah, apa yang terjadi ketika kita mencampurkan kopi sebagai media tanam? Kita mencampurkan ya, kopi sebagai media tanam. Nah, yang terjadi adalah ketika mikroorganisme memproses kopi ini di dalam tanah, maka justru mikroorganisme ini akan memerlukan banyak nitrogen dan mengambilnya dari tanah, sahabat. Nah, alih-alih membuat subur justru akan merugikan tanaman, sahabat. Bisa jadi tanaman bisa jadi kerdil seperti itu. Karena itulah yang terjadi, sahabat. Sehingga cara yang paling baik untuk bisa mengaplikasikan pupuk dari kopi seperti ini atau ampas kopi seperti ini adalah dengan cara sahabat menaburkannya di atas media seperti itu. Jadi ketika tanaman itu sudah pada fase pertumbuhan, pupuk susulannya adalah ampas kopi ini seperti itu. Jadi tidak bercampur di media awal seperti itu, sahabat. Nah, banyak yang saya lihat mencampurkannya di awal. Nah, sebenarnya ini malahan merugikan. Seperti itulah menurut pengertian saya yang saya dapatkan dari belajar ya. Dan kemudian yang kedua, kenapa kita tidak pantas untuk mencampurkannya sebagai media di awal kita membuat media? Karena kadar dari kafeinnya masih cukup tinggi, sahabat, seperti itu. Jadi rasanya mencampurkan ini sebagai media tanam maupun media semai itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat. Karena apa? Karena kadar kafeinnya masih cukup tinggi, bisa dibilang seperti itu. Banyak yang mengatakan bahwa pemberian kopi maupun teh ke media itu bisa menyebabkan pH tanah menjadi turun karena sifatnya asam seperti itu, pH-nya asam seperti itu. Nah, sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga, sahabat. Karena apa? Karena ketika kopi itu kita seduh, sebelum kopi diseduh dan setelah diseduh atau ampas kopinya itu memiliki pH yang berbeda, sahabat. Jika sahabat mengetes dengan pH meter kadar kopi, mungkin iya, kadarnya mungkin agak rendah. Tapi ketika selesai diseduh, nah kadarnya biasanya, kadar pH-nya itu meningkat, sahabat. Seperti itu, sahabat. Jadi jangan khawatir kalau masalah untuk akan menambah keasaman tanah, tidak, asalkan dosisnya tepat juga seperti itu, sahabat. Oke, sekarang langsung saja kita jemur mumpung matahari lagi panas. Nah, oke sahabat, inilah penampakan dari ampas kopi dan teh yang kita mix kemudian kita jemur, sahabat. Warnanya sangat cantik dan remah, dan ini adalah bahan organik yang sangat baik bagi tanaman, sahabat. Karena di sini ada nitrogen, kemudian di sini juga ada fosfor, ada kalium, bahkan di sini ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur, zinc, dan banyak lagi kandungan yang kita tidak pernah membayangkan ada begitu banyak manfaat di dalam ampas kopi maupun ampas teh seperti ini, sahabat. Nah, inilah yang kita akan gunakan, kita aplikasikan kepada tanaman kita. Dan ingat pesan saya, jangan pernah mencampurkannya sebagai media tanam ya, sahabat ya. Karena apa? Seperti saya tadi bilang, ini bisa dalam prosesnya bisa mengikat apabila dicampurkan di dalam media. Dalam proses penguraiannya nanti malah akan mengambil nitrogen karena mikroorganisme itu memerlukannya dalam proses penguraiannya, sahabat. Jadi malah merugikan tanaman kita. Nah, ketika kita berikan di atasnya seperti ini, nah ini tidak akan mengambil nitrogen dari dalam tanah itu sendiri. Seperti itu, sahabat. Berikan sekitar 1 sendok sampai 2 sendok tergantung besarnya tanaman setiap 1 minggu sekali, sahabat. Jadi pasti ada stok di rumah sahabat, jangan khawatir. Kalaupun tidak ada stok di rumah sahabat atau sahabat nggak ngopi, nggak ngeteh, sahabat bisa minta di kerabat atau tetangga seperti itu. Atau mungkin meminta di warung kopi atau mungkin di kafe kopi yang sering sahabat kunjungi. Silahkan. Dan jangan pernah buang-buang barang sisa yang kita anggap tidak berguna, karena di balik itu semua ada manfaat yang kita sendiri tidak menyadarinya, sahabat. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.